Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurfaya Ghazali pada kajian Islam spesial bulan Ramadan. Teman-teman, Ramadan adalah bulan suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Selama bulan ini, Muslim diwajibkan untuk berpuasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selain dianggap sebagai syahrul Quran dan syahrul Syam, Ramadan juga dianggap sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Nah teman-teman, pada kajian Islam spesial Ramadan kali ini kita akan membahas tema Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Apa artinya dan kenapa Ramadan ini dianggap sebagai bulan tarbiyah? Serta apa saja manfaat yang diperoleh jika Ramadan ini dijadikan sebagai bulan tarbiyah dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menjawab ini semua telah hadir narasumber kita, Ustaz Muhammad Dirman Rashid LC.MAG, dosen ilmu Al-Quran STIN Majene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Ya Ustaz, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Ramadan ini mempunyai banyak sebutan. Salah satunya adalah sebagai bulan tarbiyah. Nah Ustaz, apa arti Ramadan ini dan mengapa Ramadan ini bisa dikatakan sebagai bulan tarbiyah, Ustaz? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa sallallahu ala rasulillah amma ba'd. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Jadi Ramadan ini kan salah satu bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Iya, Ustaz. Dia tuh datangnya sekali dalam setahun. Ada banyak sebutannya, Syahrul Syam, Syahrul Mubarak, dan diantaranya juga disebut sebagai Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan. Nah, kenapa bulan Ramadan ini dikatakan Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan? Karena Ramadan ini hadir untuk mendidik umat Islam selama 1 bulan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan bulan suci Ramadan itu di dalamnya kan ada kewajiban puasa. Iya. Nah, dengan puasa itu kemudian manusia dididik. Ya, bagaimana kita ketahui bahwa puasa itu secara bahasa bermakna imsak, menahan. Menahan apa dari segala hal yang membatalkan puasa. Ya, terutama pengendalian hawa nafsu sih terkait dengan itu. Nah, di bulan Ramadan juga itu kan ada salat tarawih. Meskipun bukan wajib tapi itu sunnah, dan salat tarawih ini hanya ada dalam bulan suci Ramadan. Nah, selain itu juga di bulan suci Ramadan ada kewajiban bagi tiap muslim, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Nah, jadi di sini banyak aspek yang sedang dididik oleh bulan Ramadan atau Allah Subhanahu wa taala mendidik kita sebagai umat Islam dengan Ramadan. Pertama puasa tuh. Nah, kalau puasa ini artinya dari aspek sosialnya ya. Iya, Ustaz. Kita dididik selain mengendalikan hawa nafsu, kita juga diajarkan untuk bagaimana sih merasakan kesusahan itu, orang-orang kelaparan. Nah, itu poinnya tuh, selain mengendalikan hawa nafsu tadi. Kemudian zakat fitrah. Nah, itu antitesa dari puasa. Kalau puasa kita mencoba untuk merasakan apa yang orang kurang mampu rasakan. Nah, kalau zakat fitrah itu sebaliknya, kita memberi supaya orang yang kurang mampu itu juga merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh orang yang mampu. Jadi mungkin itu ya dari aspek pendidikannya. Nah, terlebih lagi bulan Ramadan ini kan sebagaimana tadi kami sampaikan, dia cuma datang dalam 1 tahun ya, 1 kali. Kita tahu dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi seolah-olah ini semacam healing sih ya, healing spiritual menurut saya ya. Healing spiritual, selain evaluasi, healing juga bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri menghadapi 11 bulan ke depan. Coba ya, mungkin kalau bulan Ramadan itu agak mudah ya menghatamkan Al-Quran, dibanding dengan bulan-bulan lain. Ya, segala bentuk ibadah agak mudah. Ya memang karena bagaimana diriwayatkan dalam hadis kan bahwa ketika datang bulan Ramadan maka fucat abwabul jinan, ya kan, dibukalah pintu surga dan setan-setan itu kemudian dibelenggu. Nah, ini kemudian ketika masuk bulan suci Ramadan kita kembali mengevaluasi selama 11 bulan sembari mempersiapkan diri
Ini kan kita dididik mengendalikan hawa nafsu. Iya. Makanya kemenangan, orang-orang yang memperoleh kemenangan sebenarnya dilihat setelah bulan Ramadan. Apakah masih mampu menahan godaan-godaan itu? Iya. Nah, kira-kira seperti itu kenapa kemudian bulan Ramadan dikatakan syahrul tarbiyah. Iya, terima kasih banyak Ustadz. Ya Ustadz, seperti kita ketahui bahwa di dunia pendidikan itu pastinya ada seorang guru dan murid Ustadz. Jadi jika dimasukkan dalam aspek Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, siapa yang menjadi gurunya dan siapa yang menjadi muridnya Ustadz? Oke, siapa yang jadi guru dan murid ya? Iya. Ya tentu muridnya itu adalah kaum muslimin. Ya, kalau misalnya kita melihat ya di dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam." Jadi di situ jelas ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman itulah murid. Kutiba ya diwajibkan ya. Di situ meskipun di Al-Qur'an itu tidak disebutkan ya siapa yang mewajibkan, Iya, tapi dalam Al-Qur'an itu apabila si subjek ya atau yang memerintahkan itu tidak disebutkan, itu artinya sudah mafhum atau sudah diketahui. Ya sudah jelas Allah Subhanahu wa taala sebagai sang gurunya di sini mengajarkan kita. Tapi tentu Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikannya cara-cara berpuasa itu kepada Rasulullah SAW. Jadi yang mendidik kita secara langsung adalah Allah. Apalagi puasa itu kan istimewa. Istimewanya puasa itu dalam sebuah riwayat disebutkan ya bahwa semua amal anak cucu Adam itu baginya, ya, kecuali illa saum, kecuali puasa. Wa ana ajzibi, kata Allah, dan saya akan langsung memberinya pahalanya ya. Iya. Dan segala bentuk ibadah itu, jadi puasa itu merupakan ibadah yang mencontoh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu berpuasa. Allah tidak makan, tidak minum kan? Iya. Ya. Gitu. Jadi itu mencontoh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa itu juga pengendalian diri ya, berkaitan dengan aspek pengendalian diri. Allah ingin memberikan kita bahwa segala hal yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Nah, dengan puasa itu kan kita menahan diri. Jadi kalau siapa gurunya itu Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan puasa ini memang punya kedudukan yang istimewa, terutama bulan Ramadan. Iya, Ustaz. Ya Ustadz, jadi apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Ramadan ini untuk bisa meningkatkan tarbiyah diri Ustadz? Jadi ada banyak hal ya, tapi yang terpenting sebenarnya terlepas dari kegiatan apa, ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu keistiqomahan. Nah, itu yang paling penting. Karena kalau misalnya kan dalam bulan suci Ramadan itu banyak sebenarnya amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana kita istiqomah menjalankan amalan-amalan tersebut ya. Tentu misalnya kalau amal wajib sudah jelas puasa dan sebagainya, tarawih, dan kita harus meningkatkan ibadah-ibadah sunnah di situ. Dan penting adalah istiqomah. Karena istiqomah itu ya sebagaimana dalam riwayat disebutkan ketika Rasulullah ditanya apa sih amalan yang paling baik, kata Rasulullah itu qul amantu billah, katakanlah saya beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Iya. Oke. Iya Ustadz, lanjut. Apa saja manfaat yang diperoleh jika Ramadan ini dijadikan sebagai bulan tarbiyah dalam kehidupan sehari-hari Ustadz? Jadi manfaat bagi kita ya sebenarnya ada banyak sekali. Insya Allah kita akan keluar sebagai orang-orang yang menang nantinya. Kita akan betul-betul al-aidin wal faizin. Ya kan di akhirnya kan ya minal aidin wal faizin. Kita kembali kepada al-aid ya, wal faizin itu kemenangan. Kemenangan dalam pengertian kita bersih dari segala dosa dan kita tidak lagi dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi kita sudah mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Tentu itu berat ya pasti, karena memang pertarungan kita itu adalah melawan hawa nafsu. Ya kan kalau kita lihat sejarah ya, ketika Rasulullah SAW itu pulang dari perang Badar ya, kata Rasulullah itu kepada sahabat, kita telah pulang dari jihad yang kecil dan kita akan menghadapi jihad yang besar. Maka para sahabat mengatakan, lah masih ada yang jihad lebih besar daripada perang ini. Kata Rasulullah itu ya jihad melawan hawa nafsu atau diri sendiri. Oke. Iya Ustadz, lanjut. Jadi makna tarbiyah sendiri itu apa Ustadz? Oke, jadi makna tarbiyah ya. Jadi kata tarbiyah itu dalam bahasa Arab seakar kata dengan Rabb sebetulnya. Tahukah artinya Rabb? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu seakar kata dengan kata Rabb di situ. Rabb itu kalau itu kan salah satu nama Tuhan, Rabb, ya kan, Rabbuda, Rabbi. Ya. Rabb itu apa sih? Rabb itu Tuhan yang mengatur.
Ya, makanya di situ alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam raya. Jadi pada dasarnya atau membina alam raya. Oh, iya. Jadi rabbil alamin. Kemudian terbentuk dari kata itu tentu tarbiyah. Jadi pada dasarnya tarbiyah itu atau pendidikan dalam kita artikan ya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam perspektif bahasa Arab ya, tarbiyah itu sebenarnya upaya untuk melakukan suatu perbaikan menjadi sesuatu hal yang sempurna. Jadi menuju kesempurnaan. Nah, puasa kalau kita kaitkan tadi ya. Jadi puasa itu mengantarkan manusia menuju kepada kesempurnaan. Kenapa? Karena kan la'allakum tattaqun. Ya kan? Masih adakah derajat yang lebih tinggi daripada muttaqin? Sudah tidak ada lagi. Ya, itulah derajat tertinggi seorang mukmin adalah muttaqin. Kalau beriman itu belum. Ya, kalau beriman itu dia merupakan pintu untuk melakukan amalan-amalan sehingga kita sampai pada derajat takwa. Saya biasa memaknai takwa itu ya sebagai keparipurnaan, kesempurnaan, bukan hanya sekedar saleh ritual, tapi juga saleh sosial. Jadi sebagaimana saya jelaskan tadi ya terkait dengan di dalam dalam bulan Ramadan itu bukan hanya puasa, ada zakat fitrahnya dan lain sebagainya. Biasanya kan kita fokus tuh Ramadan itu hanya puasa dan tarawih. Kita ada hal yang jauh kita sering lupakan, itu zakat fitrah. Itu bagian. Kan kalau zakat fitrah itu kalau Anda keluarkan setelah Ramadan ya atau Idul Fitri bukan lagi zakat fitrah, sedekah biasa saja. Ya, maka itu dia bagaimana kemudian tarbiyah itu membentuk manusia paripurna. Puasa atau bulan Ramadan itu membentuk atau menciptakan manusia yang paripurna sesuai dengan konteks diperintahkannya puasa la'allakum tattaqun. Sangat luar biasa perbincangan kita dengan Ustaz Muhammad Dirman Rashid LCMAG pada kesempatan kali ini. Sebagai kesimpulan, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Selain menjadi bulan yang penuh berkah dan ampunan, Ramadan juga merupakan bulan tarbiyah yang mengendalikan diri dari hawa nafsu dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kesadaran sosial serta memperkuat hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian perbincangan kita pada hari ini bersama Ustaz Muhammad Dirman Rashid LCMAG. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai bertemu di episode selanjutnya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Saya Nurfaya Ghazali pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.